Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati dan mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari PKJ nomor 19, bait 1, Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita aminkan nats pembimbing di atas dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 bait 1, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Hukum kasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, serta gagal dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menurut perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami umat-Mu. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesediaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25 bait 1, Ya Allahku di cahaya-Mu. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku
dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan. Dan hari ini berita anugerah diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3 demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan dari mata air keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita aminkan dari Kidung PKJ 124, di saat ini kau perlu Tuhan. Iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. PKJ 127 bait yang pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanda liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Baik saudara, kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa, hari ini firman-Mu akan dibacakan, ditaburkan. Tuhan, tolong bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapkan hati, pikiran, roh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka menjadi tanah yang subur, siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman. Dan benih firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh berbuah banyak. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabda ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita buka Matius 11 ayat 16 sampai 19. Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19. Sudah dapat saudara? Amin. Baik, saya akan bacakan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup suruling bagimu, tetapi kamu tidak mengenari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan memelihara serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ya, Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca ayat ini, saudara-saudara. Firman mengatakan Tuhan Yesus sendiri menilai ini bangsa aneh gitu ya. Yohanes datang, dia berpuasa, cuman makannya madu hutan. Dia bilang Yohanes ini kerasukan setan. Yesus datang mengajak pemungut cukai untuk bertobat, makan bersama. Dibilang, aduh, Yesus ini pelahap, bergaul sama orang berdosa, bergaul sama pemungut cukai. Ini artinya serba salah. Ya, saudara-saudara, itu kecenderungan manusia di muka bumi. Ya, seringkali tidak bisa melihat yang baik. Banyakan yang melihat negatif. Satu orang mungkin punya positif 7. Negatifnya 2, tapi yang 2 kelihatan banget, yang 7 gak kelihatan. Nah, ini yang seringkali terjadi, saudara ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas, atau tema yang diberikan oleh Sinode adalah kepedulian umat membangun tubuh Kristus. Nah, saudara, kalau kita membangun tubuh Kristus, kita harus punya cara berpikir, sudut pandang yang sehat, yang positif. Itu dulu ya. Misalnya saya nih lihat majelis, nggak boleh saya udah negative thinking, saya udah bercuriga, saya udah mulai berpikirnya yang nggak baik sama dia, ya nggak bisa kerja sama. Ataupun sebaliknya, mungkin majelis dia saya, aduh Pak Toto nih pasti dia nggak baik, begini, ya nggak jadi, saudara. Jemaat juga begitu. Baik, saudara, saya cuma mengingatkan lewat renungan ini, pertama, kita adalah tubuh Yesus, atau semua anak-anak Allah adalah tubuh Yesus. Dan Yesus adalah kepalanya. Itu dulu yang perlu kita ingat ya. Dalam hal
karunia roh misalnya. Allah menyatakan bahwa kita ini satu. Saya akan bacakan dari 1 Korintus dulu saudara-saudara ya. 1 Korintus ayat 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 14. Demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu. Maaf saudara, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 dulu. Ini mengenai karunia roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 4, ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ya. Nah itu firman Tuhan. Nah di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan tentang karunia-karunia roh yang bersumber dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Baik itu roh hikmat ayat 8, roh karunia hikmat, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, ya, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Itu satu gitu. Walaupun karunia berbeda-beda, tapi diberikan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam hal anggota tubuh, firman juga menjelaskan bahwa kita ini adalah satu. Ayat 12 sampai 14 dari 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun? Ya, dari banyak orang menjadi satu dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita bangun tubuh? Pertama, buat saya itu adalah ada kesehatan dulu. Ya. Walaupun karunianya kita beda-beda, talentanya, ya, kemampuannya, kecerdasannya berbeda-beda, pendidikan kita berbeda-beda. Yang penting kita kesehatiannya dulu. Oke, kita mau bertumbuh ya, sama-sama ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu yang diungkapkan dalam Kisah Rasul, saudara-saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Maaf. Kisah para Rasul 1 ayat 14, firman mengatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi jemaat mula-mula mereka merasa sehati dulu, iya. Terus doa sama-sama. Ini penting, saudara ya. Bukan lihat kekurangan kelebihan orang dulu, tetapi sehati dulu. Ayo kita bertumbuh dalam Tuhan, ya. Saya bacakan lagi dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32 demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, ya, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka, dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Jadi kesehatian ini perlu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama sehati dulu. Ya. Itu bisa diumpamakan begini, saudara. Ini ban mobil 4, tapi yang satu macet, nggak bisa jalan, nggak bisa, dipaksa juga itu mobil muter. Motor juga begitu. Jadi 4-empatnya harus jalan, harus sehati, gitu. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, yang seringkali juga diumpamakan dalam suatu peribahasa, bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selalu saya ingat dengan sapu lidi. Kalau sapu lidi satu nggak bisa, kerjanya nggak maksimal. Tapi kalau banyak, saudara, kita bisa nyapu kebun, saudara. Itu luar biasa, ya. Jadi semuanya dijadikan satu dengan kesehatian yang datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau mempersembahkan hidup kita. Udah sehati nih, mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, mempersembahkan talenta kita sama Tuhan. Ya. Nah,
Misalnya pelayanan, saudara melayani dari pagi sampai sore capek, tapi saudara nggak mengeluh, saudara malah senang. Karena apa? Saudara sadar bahwa saudara adalah persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Nah itu dia. Walaupun saudara sebenarnya nahan lapar, nahan capek, nahan haus, tapi saudara bahagia karena untuk Tuhan. Ya, saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Luar biasa ya. Saya bacakan lagi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi persembahan hidup. Karena saudara-saudara, membangun tubuh Kristus itu sama juga seperti membangun gereja secara fisik. Ada semen, ada pasir, ada batu split namanya, atau batu coran itu ya, besi cor ya kan. Ada perancangnya yaitu Yesus Kristus sendiri. Baru saudara kita bisa dibangun. Demikian kita juga, kita harus jadi batu-batu hidup ya untuk kemuliaan Tuhan. Wih, luar biasa saudara ya. Jadi kita harus bahagia mempersembahkan hidup. Jangan pulang ngambek-ngambek. Gue capek banget nih, pelayanan mulu gini. Loh, memang saudara persembahan, Yesus juga capek buat saudara. Yesus bukan cuma capek, dicambuki saudara-saudara. Ya, jadi kita harus bahagia dalam kondisi sehat maupun sakit. Kita harus penuh dengan sukacita memberikan persembahan hidup kita. Ya, baik saudara-saudara. Kemudian juga saya mencatat ada kerendahan hati. Ya, kerendahan hati perlu saudara. Karena di mana ada ketinggian hati, di situ ada kehancuran, peperangan, keributan. Karena apa? Itu roh bukan dari Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, kita pasti semua belajar rendah hati. Kita belajar menahan diri. Kita belajar menghargai orang. Kita belajar untuk mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Mendengar pendapat orang, bukan hanya pendapat kita sendiri. Kita buka di Efesus saudara. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kerja itu saling membantu, nggak bisa sendiri-sendiri. Harus saling nolong, harus saling menguatkan, harus saling menopang, saling mengerti, saling memotivasi, saling memberikan support ya, doa, berkat, ya, semua kita saling memberi dengan tadi ikatan damai sejahtera dan menjaga kesatuan roh. Nah ini saudara, ya kalau kita mau rendah hati, menjaga kesatuan roh, saling menguatkan, pasti gereja Tuhan jadi hebat. Jadi luar biasa. Iblis nggak bisa masuk mau obrak-abrik dengan roh gosip ya, perpecahan roh apapun juga nggak bisa. Karena apa? Ada kesatuan hati. Ini penting, dan ada kerendahan hati. Berikutnya saya katakan tadi harus ada arsiteknya. Ya kalau membangun gedung gereja, bangun rumah tuh harus ada yang perancang. Ya, perancang gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Maka anak-anak Allah harus bersaat teduh, berdoa, menangkap visinya Tuhan apa, menangkap suaranya Tuhan apa yang Tuhan inginkan di gereja itu. Nah ini harus ditangkap oleh hamba-hamba Tuhan. Karena kalau saudara bisa menangkap itu, gereja akan bergerak dalam bimbingan Roh Kudus yang luar biasa. Ya, baik saudara-saudara, yang berikutnya ada pendoa syafaat. Ini saudara ya, saya selalu berdoa Tuhan berikan di GKO Kristus Raja atau GKO Perumnas 3 ini, Engkau lahirkan pendoa-pendoa syafaat yang banyak, penyembah-penyembah yang banyak.
Karena apa saudara? Kalau itu kuat pasti gereja jadi kuat. Karena atmosfernya hebat, ya, urapannya hebat. Kemuliaan Allah ada di gereja. Saya jadi diingatkan dengan peristiwa pentabisan rumah ibadah yang dibangun oleh Salomo. Ya, waktu para imam mulai mengangkat puji-pujian, ya, kemudian lawatan Roh Kudus itu datang luar biasa, asap kemuliaan Tuhan masuk ke rumah itu. Mereka semua rebah, saudara. Mereka nggak kuat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Apalagi setan, saudara. Ya, nah kita juga begitu. Ketika kita sehati, rendah hati, sejiwa, mengangkat pujian, menciptakan pendoa-pendoa yang kuat, bereslah itu gereja. Hebatlah persekutuan itu. Hebatlah tubuh Yesus. Mereka tidak mencari-cari kesalahan orang, tapi terus memperbaiki, saling menolong, saling menguatkan, saling memberkati, saling memberikan semangat. Ini yang harus ada di suatu gereja Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya mau baca Yohanes 17 ayat 9. Saya kok catat di sini ada Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ini doa Yesus, saudara-saudara, ya. Ini doanya Yesus. Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ya, saudara. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa supaya anak-anaknya dijagai, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya dilindungi, anak-anaknya jadi saksi, anak-anaknya bertumbuh kuat. Yesus saja berdoa. Nah, kita juga sebagai anggota gereja, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, siapapun kita harus jadi pendoa. Jangan saudara nggak berdoa. Kalau saudara nggak menjadi pendoa syafaat, saudara nggak akan bertumbuh. Saudara tidak akan menjadi bagian bangunan yang kuat. Saudara tidak akan menjadi berkat. Ya, maka kita harus berdoa. Jangan bilang begini, itu urusan pendeta lah. Loh, saudara ingat saudara, iblis berkeliling ingin berusaha menerkam orang-orang yang bisa diterkam. Kalau kita nggak berdoa, saudara, kita diterkam setan, saudara. Tahu-tahu kita kesel, kita frustasi, kita benci sama orang, tahu-tahu pesimis dan sebagainya, masalah tahu-tahu muncul di mana-mana. Karena apa? Kita tidak menghadirkan hadirat Allah lewat doa. Jadi kita harus berdoa. Tidak bisa tidak. Ya, jangan mengatakan, oh saya udah hebat. Nggak ada yang hebat, saudara. Kita ini hanya debu dan tanah. Kekuatan kita di dalam pujian, penyembahan dan doa dan pembacaan firman. Ya, pembacaan firman ini perlu. Tapi sebelum itu saya akan baca lagi Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kisah Rasul 2 ayat yang 42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, saudara-saudara. Mereka selalu bertekun di dalam berdoa, di dalam bersekutu. Kita juga harus seperti itu. Ya, kita bukan datang ke gereja hanya karena tugas, tapi karena ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk menopang. Jadi saudara-saudara, kalau pendeta khotbah, saudara jangan cuma dengar atau malah ngelamun. Tapi saudara boleh topang pendeta itu, majelis yang melayani dengan doa. Pak pendeta hilang konsentrasi dong? Enggak, malah itu fokus. Saudara pikirannya jadi nggak melayang-melayang. Karena apa, saudara-saudara? Ya, waktu Musa berperang juga, Musa ditopang tangannya. Ya, kalau nggak salah orang bangsa Amalek itu, saudara ya. Kalau dia turun kalah, tapi kalau ditinggikan menang. Nah kita juga gitu. Saudara harus jadi penopang bagi gereja Tuhan. Ya, untuk membangun suatu tubuh Kristus. Saudara harus jadi penopang dengan cara jadi pendoa-pendoa yang kuat. Ya, yang berikutnya, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Saudara harus jadi penyembah, saudara harus memuji. Waktu saudara memuji, hadirat Allah hadir. Kekuatan Allah hadir, kekudusan Allah hadir, kesucian Allah hadir, kebesaran Allah hadir. Berkat-berkat Tuhan hadir. Jadi saudara harus menyembah. Nah ini penting buat GKO Kristus Raja khususnya. Supaya kita semua jadi pendoa yang kuat, jadi penyembah yang kuat.
Dan berikut yang mungkin terakhir adalah komitmen untuk jadi pelaku firman. Ini saudara-saudara, ya. Jadi pelaku firman. Karena firman mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi penekanannya melakukan, saudara. Dan Yesus juga memberikan suatu tugas utusan dalam Matius 28 ayat yang ke-20 kalau tidak salah dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang paling penting adalah melakukan firman. Menabur firman seperti saya ini penting, bukannya tidak. Tapi lebih penting melakukan firman, itu lebih penting. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya juga adalah kita harus saling memaafkan. Ini, saudara, ya. Saya dulu pribadinya ancur-ancuran. Saya catat rinci ternyata 23 jelekan saya, bukan 15. Saya pikir kemarin 12, 15. Saya rinci lagi, setiap ingat saya catat lagi 23, saudara. Dan saudara-saudara, bagaimana menyelesaikannya? Saya juga hampir frustasi. Ya. Tapi saudara-saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Ya. Bahwa kalau engkau sudah dipulihkan, maka yang itu semuanya lenyap. Wih, luar biasa. Ya. Jadi saudara jangan mikirin satu-satu bagaimana saya ngurusin marah, bagaimana saya ngurusin egois. Kalau Tuhan ganti klik hati kita dengan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, hikmat yang baru, semuanya lenyap. Nah ini saudara-saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang hebat. Dan caranya adalah dengan melepaskan hak. Itu adalah suatu pemulihan yang paling utama. Mengampuni, orang akan dipulihkan. Kalau saudara nggak mau mengampuni, saudara nggak akan pernah pulih sampai kapanpun. Tapi saudara mulai melepaskan pengampunan, walaupun mula-mulanya berat, tapi lama-lama ringan. Terbiasa jadi pengampun. Karena itu juga gayanya hidup Yesus. Mengampuni. Ya, jangan suka menghitung-hitung kesalahan orang. Hitung aja saudara, salah saudara sendiri, gitu kan? Baik saudara. Jadi itu yang perlu kita bangun. Kemudian saudara, kalau itu udah kuat, kita tinggal tengking nih. Roh gosip, roh perpecahan, roh pemberontakan, roh sombong, roh zina, roh macam-macam, tengking dari gereja kita. Hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati mereka. Wih saudara-saudara, ini pasti kita akan mengalami gelombang lawatan Roh Kudus yang hebat. Gereja GKO Kristus Raja akan masuk dalam lawatan yang hebat. Dan baru kita masuk dalam pembinaan-pembinaan, komsel-komsel yang segar, yang kuat, ya. Dan tubuh Kristus akan diberkati. Dan kita akan semuanya berbahagia. Dan waktu masa pengangkatan kita semua diangkat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu belah. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Baik saudara, kita berdoa. Bapa, kerinduanmu adalah supaya menjadi satu. Itu terungkap dalam doa Yesus. Supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Untuk itu Tuhan, satukan visi kami, hati kami, roh kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami tidak suka menjadi pribadi yang mencari kesalahan orang. Tapi kami menjadi suatu pribadi yang membangun, pribadi yang menguatkan, pribadi yang memberkati, pribadi yang memberikan semangat, pribadi yang menabur firman, pribadi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pribadi yang menyembah dan pendoa,
pribadi yang mempersembahkan hidup, pribadi yang jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkati seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati baik komisi sekolah minggu remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, PI, diakonia, ya Tuhan, maupun komisi musik gereja, dan juga panitia pembangunan, dan juga koster, ya Tuhan, Pak Tok dan Bu Sri, maupun juga admin gereja, Ibu Dewi, Engkau berkati, supaya kami satu di dalam Tuhan, kuat dengan Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, sehingga kami menjadi tubuh Yesus yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati hari ini majelis yang melayani, organis, song leader, dan juga kameramen, dan semua yang terlibat, sound system, ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan, Kau berkati. Terima kasih jemaat-jemaat yang di rumah mendengarkan firman, Kau berkati. Urapan-Mu terjadi buat mereka, kasih sayang-Mu tercurah buat mereka, kebaikan-Mu tercurah buat mereka, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Simatua Tupang, Ibu Emma Panggabean, Bapak Simanjuntak, maupun juga Bapak Welman Siaan, dan jemaat-jemaat yang sakit semua Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kami hamba juga berdoa untuk keponakan Bapak Cicit Pak Marpaung yang sakit jantung dan leukemia, ya Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan anak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan Bapa, saat ini kami mengucap syukur karena rumah pastori sudah selesai. Masih ada kekurangan dana sedikit, Tuhan Kau buktikan Kau adalah Allah yang kaya. Kau selesaikan Tuhan, dan berkati semua orang yang punya komitmen untuk menyelesaikan. Dan Tuhan ampuni orang-orang yang hanya bisa mengkritik ya Tuhan, tetapi tidak nyumbang, tidak apa-apa Tuhan. Kau berkati supaya mereka bertobat. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah memberikan bantuan, baik itu doa, baik itu dana, baik itu pikiran, baik itu juga saran dan sebagainya. Kau berkati. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia supaya dibebaskan dari COVID-19 ini. Semua virus corona kami tolak, kami hancurkan dari lingkungan kami, dari bumi Indonesia, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di Indonesia, Engkau berkati. Majelis Sinode Engkau berkati, supaya terus hidup kuat dengan Tuhan. Terima kasih, bungkus dengan darah Yesus, api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa. Dan terus mereka mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Semua roh-roh jahat yang menyerang kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pendeta di GKU, Engkau berkati untuk terus bergerak maju atas pimpinan Roh Kudus, membangun tubuh Yesus dengan semangat, dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Seluruh majelis sesinode GKU dan jemaatnya Kau berkati untuk terus berjuang buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Karena ya Tuhan, bumi ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa Engkau akan datang yang kedua kali. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh dan membangun tubuh Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan ya Tuhan hanya kami berbicara tentang pertobatan, tapi hati, pikiran, roh kami belum bertobat. Tapi kami biar ya Tuhan sungguh-sungguh pertobatan kami nyata dalam perkataan, dalam cara berpikir kami, dalam tingkah laku kami, dalam kebijakan kami, dalam persembahan kami. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dimuliakan Kau sampai selama-lamanya. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, sempurnakanlah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Marilah kita berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Serikat Persaudaraan Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persaudaraan bait yang ketiga, dan masing-masing kamu pun. Dan masing-masing kamu pun